Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Julianti, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi antara ilmu semantik dengan ilmu terjemah. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu adilalah yang diampu oleh Ustadz Dian Septiana Prasetyadi MAG. Baik, sebelum kita membahas tentang korelasi antara ilmu semantik dengan ilmu terjemah, mari kita pelajari dulu apa sih itu semantik. Jadi untuk hakikat semantik, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, semantik ialah ilmu tentang makna kata. Pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti dari kata-kata itu sendiri. Jadi dengan kata lain, semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang makna kata dan perubahannya. Adapun menurut Trida Laksana, semantik ialah bagian dari struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan, bicara, sistem, dan penyelidikan makna suatu bahasa pada umumnya. Adapun mengenai konsep semantik, semantik merupakan konsep yang penting di dalam ilmu linguistik. Di dalam kajian semantik mencakup studi tentang bagaimana makna itu dibangun, diinterpretasikan, diklasifikasi, disederhanakan, maupun dinegosiasikan. Makna kata yang dibentuk dari konsepsi terkait penggunaan bahasa. Proses pembentukannya berdasarkan pengetahuan suatu kebahasaan. Uraian tersebut menunjukkan beberapa konsep menarik, beberapa konsep semantik yang penting untuk dipahami. Kemudian mengenai korelasi atau hubungan antara ilmu semantik dengan ilmu terjemah. Jadi di dalam kegiatan penerjemahan, ilmu semantik amat sangat diperlukan. Jadi ketika kita akan menerjemahkan suatu bahasa ke bahasa yang lain, itu sangat memerlukan ilmu semantik. Ya, karena di dalam semantik itu terdapat aras analisis semantik, ya terdapat 4 aras analisis semantik. Yang pertama ada aras makna linguistik, kemudian yang kedua aras makna proporsi, yang ketiga aras makna pragmatik, dan yang terakhir aras makna kontekstual. Pertama, aras makna linguistik. Yang dimaksud dengan aras makna linguistik adalah makna yang berkaitan dengan leksikal dan makna struktural. Contohnya, ibu membeli ikan di pasar. Ikan dalam kamus bahasa Indonesia memiliki makna vertebrata yang hidup di dalam air. Baik, selanjutnya adalah aras makna proposisi. Aras makna proposisi adalah aras makna yang lebih memfokuskan diri kajiannya pada aspek logis atau tidak logisnya sebuah kalimat yang dituturkan oleh penuturnya. Contohnya, ibu pergi ke pasar dengan mengendarai pesawat tempur. Itu tidak logis. Kemudian contoh yang kedua, toko roti Busari selalu ramai pengunjung karena rasa roti yang dibuat sangat enak dan harganya terjangkau. Itu logis. Jadi aras makna proposisi ini mengkaji makna dari segi logis dan tidak logisnya. Yang ketiga, aras makna pragmatik. Aras makna pragmatik adalah aras makna yang memfokuskan pada aspek tujuan dan aspek fungsi sebuah komunikasi dilakukan. Dari aspek tujuan, komunikasi dapat saja dilakukan untuk yang pertama menyampaikan informasi, ya, atau kalimat berita. Kemudian yang kedua menanyakan sesuatu untuk memperoleh jawaban, ya, atau kalimat tanya. Kemudian yang ketiga, agar orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan atau kalimat perintah. Adapun dari aspek fungsi, komunikasi dapat dilakukan sebagai alat untuk menjalin hubungan keakraban antar sesama, alat untuk bercanda atau bergurau dengan seseorang yang telah memiliki hubungan dekat, atau alat untuk menyampaikan informasi, dan yang terakhir, alat untuk memahami informasi yang disampaikan orang lain kepada kita. Contoh dari aras makna pragmatik ini, contohnya sebuah ungkapan atau sebuah kalimat, mohon perhatian, pintu teater 1 telah dibuka. Ya, pada contoh kalimat itu dilihat aspek tujuan tersebut termasuk kalimat berita, dan adapun dari aspek fungsi merupakan alat untuk menyampaikan informasi.
Jadi di dalam satu kalimat yang tadi saya sebutkan itu terdapat fungsi dan juga tujuan. Fungsi, kalau dilihat dari tujuan itu termasuk berita, dan kalau dilihat dari aspek fungsi itu termasuk kalimat berita. Baik, yang terakhir adalah aras makna kontekstual. Aras makna kontekstual adalah kajian makna bahasa yang menyatakan bahwa makna sebuah kalimat atau tuturan sangat ditentukan pada proses keberlangsungan atau kesamaan pengetahuan antara pembicara dengan pendengar. Contohnya, terlalu sering menatap layar ponsel membuat mata menjadi merah dan perih. Pada kalimat tersebut, makna dimaknai sebagai panca indera manusia yang berfungsi sebagai alat untuk melihat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.